Siap. Oke, silakan ke kelasnya disiapkan dulu. Seluruhnya berdiri, siap. Ucapkan salam kepada Pak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kemahiran yang baik. Amin. Oke, silakan dengan namanya dia. Taskia, Melani, Rahma, Silaningsih, Anda, Meja Safira, Mawaddah, Badriana, Nuralinya, Nuralini, Nurul Safwa, Sakina, Fitri, Serina, Ini Lutfia, Ibu Mira, Purnama Amalia, Nurfia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kepemimpinan datar. Dan ini sangat mirip dengan kesebangunan antar bangun datar yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa syarat kesebangunan bangun datar? Apa? Ada yang masih ingat? Oke, apa Taskia? Yaitu semua sisi sama panjang dan semua sudut-sudut sama besar. Oke, itu kurang tepat. Jadi kalau kesebangunan antar bangun datar, syaratnya itu adalah yang pertama, semua sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai dan semua sudut yang bersesuaian mempunyai besar yang sama. Oke, jelas? Nah, sedangkan kepemimpinan antar bangun datar itu adalah semua sisi yang bersesuaian sama panjang dan semua sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, dengan kata lain, bangun datar akan dikatakan kongruent apabila ia mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Oke. Sekarang tujuan untuk pembelajaran hari ini itu adalah kalian diharapkan dapat menentukan kekongruenan suatu bangun datar. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke definisinya tadi, kekongruenan bangun datar. Yang pertama, bentuk dan ukurannya sama. Nah, oke. Kita misalkan ambil contoh yang ada di kelas di sini. Ada jadwal pelajaran di sini dan jadwal kebersihan. Sekarang coba lihat bentuknya itu seperti apa? Persegi panjang toh? Persegi panjang. Kemudian syarat yang kedua, ukurannya harus sama, ya kan? Nah, sekarang lihat ukurannya sama atau tidak? Sama. Nah, maka jadwal pelajaran kelas 9 ini dan jadwal kebersihan kelasnya itu dapat dikatakan bangun datar yang kongruent. Oke, sekarang coba yang kedua. Sekarang coba perhatiin besarnya papan jadwal kebersihan kelas dan juga papan tulis yang ada di depan kalian. Bentuknya itu seperti apa? Persegi panjang. Sama-sama persegi panjang kok. Artinya dia sudah memenuhi salah satu syarat untuk dikatakan bangun datar yang kongruent atau sama, ya kan? Nah, terus selanjutnya, apakah ukurannya sama? Ya. Nah, makanya papan jadwal kebersihan kelas dan papan tulis yang ada di depan kalian itu tidak bisa dikatakan
bangun datar yang kongruent. alias tidak sama sekali. Nah, sekarang akan menjelaskan mekanisme pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian kakak akan menjelaskan materi mengenai kekongruenan bangun datar sambil kalian melihat bahan ajar yang akan kakak bagikan besar. Oke? Nah, setelah kalian sudah paham mengenai materi kekongruenan bangun datar, kakak akan bagikan KPD. Kemudian kalian kerjakan secara berkelompok. Oke? Jelas? Jelas. Kalau saja. Jadi langsung bagi mina langsung sesuai saja dengan kelompok ini. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kita kelompok 3, kita kelompok 4. Ya. Buat ajarnya. Silakan diperhatikan sambil menjelaskan dari depan ini. Jadi hari ini kita belajar tentang kekongruenan antar bank data. Oke, syaratnya tadi ada dua. Yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian sama kemudian yang kedua Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, misalkan kita ambil contoh bangun datar trapesium siku-siku. Oke, kalau semata trapesium siku-siku, trapesium siku-siku itu begini. Misalkan ini trapesium A, B, C, D. Ini trapesium G, K, L, M. Oke. Nah, dan ini dulu masing-masing nilainya. Kita belajar dulu sesuaikan dengan syarat yang ada. Oke. Nah, sekarang karena syaratnya itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, artinya harus kita dulu tahu sisi yang mana di sini pada trapesium A, B, C, D yang bersesuaian dengan sisi yang ada pada trapesium J, K, L, M. Tadi itu dulu. Nah, sekarang kita lihat dulu yang bersesuaian itu adalah yang seletak. Letaknya sama dalam trapesium. Nah, sisi AB itu letaknya sama dengan JK. Berarti sisi AB bersesuaian dengan sisi JK. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi apa? Sisi BC bersesuaian dengan sisi AL. Kemudian sisi CD bersesuaian dengan sisi apa? Sisi CD bersesuaian dengan sisi LM. Nah, sisi AD bersesuaian dengan JM. Sudah didapat syarat yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Artinya kita harus tahu dulu sudut yang mana yang bersesuaian. Sudut yang mana pada trapesium ABCD yang bersesuaian dengan sudut pada trapesium DKLM. Nah, kalau dilihat dengan nomornya, sudut A ini bersesuaian dengan sudut apa? J. Nah, berarti sudut A bersesuaian dengan sudut J. Kemudian sudut B bersesuaian K. Kemudian sudut C L. dengan sudut M. L. Kemudian sudut D dengan M. Nah, ini toh sudah dapat nih. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam menentukan kekongruenan suatu bangun datar. Oke, bisa? Sekarang kalau kita tahu nih sisi yang mana bersesuaian di sini, kemudian sudut yang mana yang bersesuaian, tinggal kita lihat saja nilainya. Kalau dia nilainya semuanya sama, artinya dia kongruen. Nah, tinggal kita lihat saja. Misalkan nilai AB dengan JK sama, nilai BC dengan KL sama, nilai CD dengan LM sama, nilai AD dengan JM sama, kemudian sudut A dengan sudut G sama besar, sudut B dengan sudut K sama besar, sudut C dengan sudut L sama besar, dan sudut D sama dengan sudut M sama besar. Artinya dapat disimpulkan bahwa kedua trapesium tersebut adalah dua bangun datar yang kongruent. Oke, bisa? Oke, langsung ditulis saja kesimpulannya, tidak usah ditulis di sini ya.
cara misalkan kita tambahkan angka, misalkan ya kita tahu semua nilainya di sini, misalkan kita semua nilainya dari sini. Misalkan di sini di sudut C kita misalkan saja besar sudutnya adalah 65 derajat, misalkan 65 derajat, dan sudut L besarnya juga 65 derajat. Besarnya sisi KL kita anggap saja dia 6 cm, kemudian JK kita anggap saja 7 cm, kemudian ML 8 cm, kemudian JM itu 5 cm. Kemudian tingginya AD itu 5 cm juga. Nah, yang belum diketahui adalah panjang DC dan panjang AB. Nah, kan syaratnya tadi dua bangunan datar kongruent itu harus ditahu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Bagaimana caranya ditahu sama panjang atau tidak? Kalau lebih ada panjangnya di sini, jadi harus kita tahu itu. Jadi caranya itu hanya tinggal kita saja baca gambar. Nah, sekarang di sini dan sisi yang mana bersesuaian di sini? Sisi AB bersesuaian dengan sisi apa? Sisi AB bersesuaian dengan sisi JK. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi BC bersesuaian dengan sisi KL. Kemudian CD bersesuaian dengan sisi LM. Kemudian sisi AD bersesuaian dengan sisi JM. Kemudian sudutnya lagi karena syaratnya juga harus sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, sudut A bersesuaian dengan sudut A bersesuaian dengan sudut apa? Sudut A bersesuaian dengan sudut B. Sudut B bersesuaian dengan sudut K. Sudut C bersesuaian dengan sudut L. Kemudian sudut D bersesuaian dengan sudut M. Nah, karena nilainya belum diketahui, kita bicara dulu nilainya. Oke. Sekarang kalau dilihat gambarnya, pada trapesium JKM itu diketahui semua nih panjang sisinya. Nah, sedangkan pada trapesium ABCD yang diketahui cuma besar sudut C dan tinggi AD. Oke, nah sekarang kita perhatikan di sini. Sudut C bersesuaian dengan sudut L. Jadi besar sudutnya berapa? 65 derajat. Kemudian dari panjang AD bersesuaian dengan sudut sisi CM, panjangnya sama-sama 5 cm. Nah, kalau diperhatikan sudut C dan sudut L sama-sama 65 derajat. Jika sudutnya sama, otomatis arahnya sama di dalam sebuah trapesium. Arahnya sama, ya kan? Arahnya sama. Kemudian dilihat lagi tingginya sama-sama 5 cm. Otomatis karena dia arahnya sama, kemudian tingginya sama-sama 5 cm, otomatis panjangnya sama, ya kan? Bisa? Bisa dipahami? Karena besar sudutnya sama, otomatis arahnya sama, dan tingginya sama, otomatis dia berhenti di arah yang sama, di titik yang sama, otomatis panjangnya sama. Berarti panjang CB adalah 6 cm. Nah, kemudian apabila dia belum diketahui AB-nya, oke, ini diketahui tadi maaf. Oke, sekarang tadi aku bilang arahnya KL dan BC itu sama, kemudian tingginya sama juga. Nah, di sini panjang BC juga diketahui dan panjang ML juga diketahui sama-sama 10 cm. Otomatis panjang JK dan panjang AB juga sama. Ya kan? Sama tak? Oke, jadi panjang AB juga 7 cm. 7 cm. Sekarang kita semua kita pilih sisinya. Nah, sekarang berarti sisa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, harus kita dulu berapa nilainya sudut A, berapa nilainya sudut B, berapa nilainya sudut D, berapa nilainya sudut J, sudut K, dan sudut M. Oh, di sini baru sudut L dan sudut C yang kita ketahui, yaitu 65 derajat. Nah, sekarang perlu diingat kembali di dalam trapesium siku-siku itu sudah pasti ada sudut siku-siku dua sudut siku-siku. Oke? Sudut siku-siku artinya nilai sudutnya adalah 90 derajat. Oke? Otomatis sudut A ini adalah 90 derajat, sudut D juga 90 derajat. Kenapa? Karena dia adalah sudut siku-siku. Sudut yang tidak lurus stop, bisa diperhatikan. Tidak lurus stop. Nah, kemudian J juga begitu, karena dia tidak lurus derajat, 90 derajat. M juga begitu, 90 derajat. Sisa yang belum kita tahu adalah cuma B dan K. Ada kata? Nah, sebenarnya kalau di dalam
tambah 90 sama dengan 180. 360 dikurang 180, 180. Sehingga X tambah Y sama dengan 180. Ya. Nah, sekarang X dan Y-nya. Sekarang ada titik diketahui satu. Kita misalkan saja yang diketahui ini adalah X. Oh, misalkan X. Berarti yang belum diketahui adalah Y. Nah, misalkan X-nya itu adalah 65 derajat ditambah Y sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang untuk satu penyelesaiannya untuk mengetahui dari ini, sehingga Y sama dengan 180 derajat kurang 65 derajat. Nah, 180 derajat itu sama dengan berapa? 150 derajat. Jadi sudut K dan sudut B itu sebesar 115 derajat. Nah, sekarang kembali ke definisinya. Oke. Definisi syarat penggunaan tabung datar. Syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, di sini dapat kita tadi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang itu ditentukan nih. Nah, sekarang panjang AB berapa? AB 7 meter. Bersesuaian dengan JK. Panjang JK-nya berapa? 7 sama kan? Kemudian panjang BC berapa? 6. Panjang KL berapa? 6. Sama juga. Nah, kemudian panjang CD berapa? 8. Panjang LM? 8 sama juga. Nah, sekarang sisi panjang AD berapa? 5. Panjang JM? 5. Sama juga. Artinya dia sudah memenuhi salah satu syarat kekongruenan antar bangun datar. Oke, syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang lihat sudutnya. Sudut A berapa nilainya? 90. Sudut J 90 sama. Oh, sudut B berapa nilainya? 115. Sudut J 115. Sudut K 115. Kemudian sudut C. Nah, sudut L 65 juga. Sudut D 90. Sudut M 90. Artinya semua sisi-sisi yang bersesuaian dan semua sudut-sudut yang bersesuaian sama. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa trapesium tersebut adalah dua bangun datar yang kongruen. Berarti trapesium A, B, C, D kongruen. Ini tulisannya kongruen, notasinya kongruen dengan J, K, L, M. Nah, jadi notasinya itu harus berurutan berdasarkan sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi misalkan mau ditulis B-nya duluan buat A, berarti trapesium B, A, C, D bersesuaian dengan trapesium K, L, sama K, J, M. Karena A itu bersesuaian dengan J, B bersesuaian dengan K, C bersesuaian dengan L, dan D bersesuaian dengan M. Nah, harus berurutan berdasarkan sudut-sudutnya bersesuaian atau serentak. Oke, bisa dipahami seperti ini? Bisa? Oke, selanjutnya itu silakan perhatikan pada bahan ajarnya itu ada kekongruenan segitiga. Ya, boleh perhatikan. Ada bahan ajarnya kekongruenan segitiga. Ada ya? Kekongruenan segitiga pada bahan ajarnya. Silahkan perhatikan. Nah, sambil kami jelaskan, kami perhatikan juga modunya nah, bahan ajarnya nah. Oke? Kekongruenan segitiga. Kekongruenan segitiga itu biasanya mempunyai dua sifat. Sifat yang pertama seperti tadi sebenarnya. Sifat yang pertama itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini contohnya, misalkan ada dua segitiga seperti ini. Ini sisi yang pertama, ini sisi yang kedua, ini sisi yang ketiga. Sisi yang pertama, sisi yang kedua, sisi yang ketiga. Misalkan sisi yang pertama ini sama panjang dengan ini. Sisi yang kedua sama dengan ini, sisi yang ketiga sama dengan ini. Oke, taruh saja angkanya misalkan di sini 3, di sini 4,
di sini 5, di sini juga 3, di sini 4, di sini 8 gitu. Nah, ini adalah segitiga yang memenuhi syarat ini. Oke. Bukan syarat, ini sifat. Oke. Sekarang sifat yang kedua itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini jadi wajib dianunya, banajarnya sama dia. Sama besar. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Sama kayak tadi yang di sini. Cuma ini kan sudut aja. Misalnya di sini sudut A, sudut B, sudut C, di sini sudut D, sudut E, sudut F. Kan bisa dilihat tuh gambarnya, sudut A ini bersesuaian dengan sudut D, sudut B bersesuaian dengan sudut E, sudut C bersesuaian dengan sudut F. Nah, misalkan semua dari sudut yang bersesuaian tadi itu sama, maka sudut ini memiliki sifat yang kedua. Oke, kalau saya ini tidak perlu dibahas gambar itu, ini cuma melihat saja. Bisa? Sekarang untuk yang ketiga. Materi yang ketiga itu ada yang dinamakan dengan syarat cukup segitiga kongruen. Kalau yang tadi itu adalah syarat umumnya. Syarat umumnya itu tadi, yang dua tadi itu yang semua sisi yang bersesuaian sama panjang dan semua sudut yang bersesuaian sama besar. Itu syarat umum. Nah, segitiga ada perbedaan untuk segitiga yang punya syarat khusus. Nah, terserah kamu sebut apa nih, syarat cukup, syarat khusus, syarat minimal, apapun itu yang gampang kalian ingat. Nah, jadi, yang penting kalau segitiga, kalau dia memenuhi salah satu syarat itu, dia sudah bisa dikatakan segitiga yang kongruen. Bisa? Sekarang kita bahas satu syaratnya. Syarat cukup segitiga kongruen. Silakan diperhatikan namanya, di buat ajarnya ada semuanya. Jadi sambil perhatikan di juga di sini, sambil baca juga banyak. Oke. Syarat yang pertama itu ketiga pasang sisi yang bersesuaian. Atau biasa juga disebut dengan kriteria sisi. Nah, contohnya itu seperti yang tadi, seperti segitiga yang tadi itu yang sama sisinya semua gitu. Seperti yang tadi sih, kita misalkan saja semua sisi yang bersesuaian itu sama panjangnya. Ya, kemudian sifat yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama besar. Jadi ini maksudnya dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Jadi contohnya itu seperti ini. Jadi ada dua sisi yang bersesuaian. Kita ketahui itu sisi yang satu ini, yang pertama ini, kemudian dengan yang di sini, seletak dengan yang di sini. Kemudian sisi yang ketiga seletak dengan sisi yang di sini. Kita anggap saja dia sama, nah, tidak usah minta angkanya. Nah, kemudian dikatakan dan sudut yang diapitnya sama besar. Di mana sudut yang diapit oleh kedua sisi tadi? Yang di sini dengan yang ini. Nah, misalkan sudutnya sama, maka segitiga ini memenuhi syarat yang kedua. Ya, saya kira tidak usah ikut tulis di atas kalimat syaratnya, nah, langsung saja tulis kriterianya. Nah, kriteria ini bisa disebut dengan sisi, sudut, sisi. Oke. Langsung saja kriteria yang tulis di supaya tidak terlalu panjang nih. Nah, sekarang syarat yang ketiga itu adalah dua pasang sudut sama besar, kemudian sisi yang menghubungkan dua pasang sudut tersebut sama panjang, atau biasa disebut dengan kriteria sudut, sisi, sudut. Oke. Nah, jadi contohnya itu seperti ini.
ada dua sudut bersesuaian sama besar. Ada dua sisi bersesuaian sama besar. Kemudian sisi yang menghubungkan dua sudut tersebut sama panjang. Berarti sisi yang mana dimaksud? Sisi yang ini dengan yang ini. Karena sisi ini menghubungkan dua sudut yang sama besar tadi. Toh? Nah, ini sini. Kemudian syarat yang keempat itu adalah dua sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Dengan catatan bukan sisi yang menghubungkan dua sudut tersebut dari sisi yang lain. Nah, misalnya tahu kan ini sama di sebenarnya ada pasang sudut. Nah, tapi bukan sudut yang ini maksud, tapi sudut yang di sini atau di sini. Bisa dipahami? Bisa. Betul? Jelas nih? Jelas. Oke. Tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, langsung saya bagikan dalam PPT-nya. Gimana? Bisa? Bisa. Masih boleh bertanya kalau misalkan ada yang tidak paham dengan KPD-nya, masih boleh bertanya. Oke, waktu pengerjaan dalam KPD-nya cuma 10 menit saja karena satu nomor sih. Oke? Cukup di 10 menit atau 15 menit? 10 ya. 10 menit saja? Oke. Nah, sebentar kalau selesai ini kerja, satu kelompok silakan maju dijelaskan di depan hasil kerjanya. Oke? Bisa ya? Bisa. Jangan lupa tuliskan semua namanya nih, nama kelompoknya di situ. Iya.
Silakan bertanya nih kalau ada yang kami. Berdasarkan dari kedua trapesium yang ada di slide tersebut, base sudut pada kedua trapesium tersebut adalah A. Iya Mas Edi.
Harus dulu tentukan sisi mana yang bersesuaian. Oh, Ya, nah, dan tuliskan dulu di situ. kita mengikuti syaratnya teman-teman. Jadi maaf kalau tidak. Jadi syarat pertamanya yaitu semua sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan kami lihat di sini. Serius ya. Ada. Sesuai gambar. Siapa yang? Nah, Saudara kami lihat sesuai gambar sisi sudut A. kalau garis itu sisi. Nah, kalau Dalam tahunnya. ya. Jadi Sisinya dulu, dituliskan dulu semuanya sisi yang bersesuaian di situ berdasarkan yang kalian kerjakan. Nah, betul. ya, sisi yang Ya, bersesuaian. sisi yang bersesuaian yaitu sisi AB bersesuaian dengan sisi apa? ME. Ya, ya bisa itu. Ya, terus. Dan sisi BC bersesuaian dengan sisi LN. Ya. Sama-sama ya? Sama. Kan ada semuanya lagi di atas. Sisi PD bersesuaian dengan LK. Sisi LK. Ya. Dan yang terakhir sisi AD bersesuaian dengan sisi KN. Terus apa lagi caranya? Dan syarat Oke, kita semua berarti kita semua nih sisi yang bersesuaian. Sekarang cari tuliskan lagi sudut-sudut yang bersesuaian. Mana? sudut yang bersesuaian yaitu sudut A bersesuaian dengan sudut E. Oke. Sudut B. Sudut L. Sudut D bersesuaian dengan sudut K. Sudut apa? Sudut apa lagi? C kan? Oke, kan? Lihat gambarnya. Lihat gambarnya. Maaf ada kesalahan teknis sedikit. B bersesuaian dengan Serius, sudut serius. M. Kenapa Sudut kamera C semua satu? bersesuaian dengan sudut L dan sudut D bersesuaian dengan sudut K. Setelah kami menemukan dua syarat yang dibutuhkan yaitu sisi dan sudut-sudut. Selanjutnya kami mencari isi sisi baik. Oke, karena sedikit ya waktunya langsung saja. Kan ini dilihat nih sisi yang bersesuaian kok. Langsung saja ditulis apakah sisi yang sama panjang. Kalau sama panjang langsung cek sama dengan berapa sentimeter di situ. Betul. Kalau misalkan sisi AB dan sisi ME ini sama panjang, terus sisi ini sama dengan berapa sentinya? Kalau sama, kalau tidak sama, sama panjang juga itu dari ini. Hasil yang kalian kerjakan. Dari hasilan kami kerjakan sudut AB dan NL itu sama. Nah, berapa? Yaitu sudutnya sebesar 6 Panjangnya, panjangnya itu. Oh, Bukan sudutnya, panjang. sorry. Ya. Panjangnya 6 cm. Nah, terus BC. Dan Dia tuh ya itu di gambarnya di atas sama ada di BC bilangnya. bersesuaian dengan
Berapa nilainya? Nilainya 7 cm. Oke. Sudah dikerjakan di itu kan? Iya. Ya. Jadi bersesuaian dengan SMK. Ya. Nilainya yaitu Berapa banyaknya? CD. Oke, masuk meter. Nah. Dan setelah itu AD bersesuaian dengan KN nilainya berapa? Terus, selanjutnya, bagaimana cara menghitung salutnya itu? Kenapa bisa dikatakan Kan, salutnya? kan rumusnya itu Kak, sorry KB. Sudutnya itu kalau pakai gampang cari saya 90 tambah 90 tambah X tambah Y sama dengan 360 derajat. Dari mana itu 92? 90 karena 2 garis ini lurus ke atas, tidak miring-miring. Oh, berarti nilainya kalau tegak lurus berapa? 90. Oke, betul. Nah, Jadi 90 tambah 90 kan? 90 tambah X tambah Y sama dengan 360. Terus 90 tambah 90 tambah X tambah Y nah. 360. Dan di sini dari gambar ini sudah ada satu sudut yang diketahui yaitu 70 derajat. Jadi sepasang sudut, nah bukan satu sudut karena dua itu sepasang nih. iya Nah, sepasang toh sudut lain sama sudut A. iya. Ya, ya, lanjut. Jadi karena sudah diketahui sudut 180 derajat ditambah satu sudut ini 70. Oh, berarti X-nya bisa berarti Diganti bisa X-nya jadi 70. Tinggal Y-nya dicari Kak. Ya. Tinggal Y dicari sama dengan 360. Ini kalau pakai ditambah ini, ditambah ini dulu Kak. Ya, oke, terserah. Dan 250. Ya, betul. Iya kenapa sih? Ditambah Y. Tambah Y sama dengan 360. Kalau tahu Y hasil Y-nya itu tinggal dari positif dipindahkan dan melewati sama dengan jadi hasilnya negatif. Ya. Ya. Di total 360 kurang 250 sama dengan 110. Jadi hasilnya itu 110 derajat. Oke, bagaimana kelompok lain? Ada yang mau ditanyakan? Siapa tahu ada yang hasilnya berbeda gitu. Ada? Sama. Sama. Oke, jadi jawabannya sudah betul. Nanti belajar lagi menjelaskan bagaimana. Jangan dulu ketawa. Oke, oke silakan dulu. Saya ulang. Oke, baik, sekian dari kelompok kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ya. Oke, karena kayaknya sudah paham semua nih dan waktu juga tinggal sedikit, jadi kita lakukan saja untuk pembahasan materi kekompakan antar bangun data. Nah, karena hari ini adalah pertemuan terakhir kita di kelas sebelum semester, karena minggu depan sudah semester toh. Nah, jadi nanti di rumah tak jangan lupa pelajari semua yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin, oke? Termasuk buku catatan juga bahan ajar yang sudah kakak bagikan.